Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Gamping, Pak, ada nggak Bang Memi? Ada. Atau para pimpinan yang lain, majelis dan lembaga, pimpinan Aisyah dan seluruh jamaah, para asatid yang lebih khusus nih pembawa acara. Panggilannya apa kalau di sini beliau ini? Di saya tulisannya Nur Cahyo. Terima kasih Bapak Ibu atas undangan yang disampaikan pada saya, dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini di tempat yang cukup nyaman, ber-AC. Saya duduk di samping seperti di bis tadi rasanya. Kan ada jendela ke sana. Kalau saya tadi menyaksikan ada ibu yang nggak kesulitan naik ya. Karena tempatnya kita di atas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mungkin ini ada batasnya, untuk usia tertentu sudah nggak bisa naik. Padahal cinta dengan kajian ya Bapak Ibu sekalian. Ini sama yang dialami oleh jamaah kajian Sabtu pagi di PWM. Pagi ini juga di PWM jam 6 persis biasanya, kurang bahkan PWM sudah mulai. Pagi ini sedang ngaji Pak Kozal, mungkin sudah selesai kan di PWM pagi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan coba menyampaikan tentang kepribadian Muhammadiyah, karena kan pesannya ke Muhammadiyah atau ketajihan. Nah, ini bukan hal yang baru Bapak Ibu tentang kepribadian Muhammadiyah. Ini sudah lama. Ini terjadi sekitar tahun 1959 1962, periode kepemimpinan Yunus Anis ya, jadi kolonel apa beliau itu ya, jadi salah satu tentara, dan gagasan ini dari Kiai Haji Fakih Usman yang kelak beliau juga menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa beliau menyampaikan gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah ini? Dan ini dikukuhkan pendapat ini, pemahaman ini atau gagasan ini pada Muktamar Muhammadiyah tahun 62 yang ke-35 di Jakarta. Yaitu pada saat Yunus Anis turun, Pak Ustaz Yunus Anis turun, dan kemudian diganti dengan siapa setelah itu? Karena kalau Fakih Usman itu kan sesudah periode yang berikutnya, ada satu periode lagi saya lupa. Badawi ya, mungkin kalau enggak Ki Bagus ya, atau di atasnya Ki Bagus saya lupa saya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa 59 sampai 62 itu kan pada saat pemilihan pertama dalam bentuk kepartaian. Masyumi waktu itu kan menjadi bagian dari partai politik nasional kita, dan Muhammadiyah ada di situ. Jadi Muhammadiyah punya pengalaman pelekatan dengan politik itu ya pada saat itu. Dan itu yang menyebabkan suasana yang menurut beberapa tulisan menyatakan bahwa Muhammadiyah dikelola secara politik. Jadi sejak itu kemudian Muhammadiyah membangun jati dirinya bahwa ini bukan partai politik, maka jangan dikelola seperti partai politik. Karena dalam politik itu syarat dengan
kepentingan ya yang bersifat jangka pendek dan untuk kekuasaan ya. Dan Muhammadiyah ini hadir bukan untuk melanggengkan kekuasaan. Ya, kalau kita lihat dalam tujuan Muhammadiyah itu apa Pak? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Jadi kan ada dua kata kunci penting di situ Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bagaimana menjunjung tinggi menegakkan ajaran Islam, dan ajaran Islam itu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menarik Bapak Ibu di sini kalau kita lihat tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, ya, gerakan Islam yang di situ disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Kalau istilah Prof. Haidar itu jangan berhenti di amar ma'ruf nahi munkar, tapi harus dilanjutkan dengan tajdid. Itu menjadi ciri Muhammadiyah. Jadi bukan hanya amar ma'ruf nahi munkar, tapi ada tajdidnya misalnya. Sebab itu mengandung resiko kalau kita tidak menambahkan kata tajdid, itu bukan menjadi Muhammadiyah. Amar ma'ruf saja, nyuruh kebaikan saja, atau nahi munkar saja yang cenderung keras, kasar gitu, tanpa tajdid itu beresiko. Muhammadiyah harus melekatkan kata tajdid di situ. Karena ketika kita akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, itu kita membutuhkan pendekatan yang lebih bagus. Kemarin saya menyampaikan waktu peresmian SPPG di Tempel di Sumberjo. Saya bilang bahwa sejauh ini yang saya tangkap kayak MBG itu kan seperti hanya nyebarin makanan begitu sama anak-anak, dan memang benar faktanya begitu. Tapi kalau di Muhammadiyah saya bilang ya tidak dihentikan dalam konteks bagi-bagi makanan. Tujuannya bagus untuk tambah gizi bagi anak-anak kita. Tetapi bagi Muhammadiyah saya bilang itu punya filosofi yang harus kita bangun sebagai bagian dari ketajdidan itu. Anak-anak itu mungkin di Yogyakarta ya tidak terlalu persoalan ya, di daerah kota terutama. Tapi kalau daerah pelosok yang kadang-kadang berangkat sekolah nggak makan, itu kan memang sangat strategis. Kalau di Jogja sekolah favorit malah nggak nerima. Konon ada sekolah internasional gitu di Yogyakarta nggak nerima itu, karena dianggap standar makan yang 15.000 kan tidak sesuai dengan standar makan mereka di rumah. Di rumah mereka makan 50.000 sekali makan lah, itu kan dikasih 12.000 gitu kan. Kan downgrade itu turun mereka. Tapi bagi di pelosok Bapak Ibu itu luar biasa manfaatnya. Tapi saya bilang bahwa ini bukan soal makan aja, dijadikan sebagai konsep ta'awun, saling tolong menolong untuk bagaimana anak-anak kita ini bukan hanya tenang perut. Ketika dia datang ke kelas, pikirannya juga tenang, tidak mikirin perut saya kosong. Pikirannya tenang, lalu belajarnya serius, dan dia akan melahirkan generasi yang mencerahkan, yang mencerdaskan. Juga ada semangat ta'awun, tolong menolong di situ. Jadi selalu diletakkan program apapun yang ditawarkan oleh luar ke dalam Muhammadiyah atau gagasan yang keluar dari Muhammadiyah dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar itu perlu yang namanya tajdid. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat yang keduanya ini adalah tadi ada menegakkan Islam amar ma'ruf nahi munkar dan untuk terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, menarik itu kok masyarakat ya gitu. Kenapa kok tidak warga Muhammadiyah gitu? Ini hebatnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah hadir itu untuk umat, bukan untuk pribadi-pribadi, tetapi include di dalamnya itu sudah mengajarkan tentang pribadi-pribadi warga Muhammadiyah. Maka ada wujud kepribadian Muhammadiyah. Nggak mungkin kita akan tercapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya kalau individu-individu di dalam Muhammadiyah juga nggak Islam yang sebenarnya. Maka kita memang pengajian di Muhammadiyah, mohon maaf Bapak sekalian,
bukan karena saya memang tidak bisa guyon gitu ya. Memang rata-rata yang saya sampaikan ya serius gitu loh. Apalagi kalau mendengarkan pembicaraan Pak Ketua PP gitu. Wah itu berat kalau menurut saya gitu kan. Levelnya kan beda ya Pak ya. Itu. Dan itu menggambarkan dalam orang sekarang bilangnya daging semua gitu. Apa yang disampaikan itu penuh isi. Kalaupun ada guyon ya kan kadang termasuk makhluk langka di Muhammadiyah itu kan ustadz yang suka guyon. Hanya ada 1-2 ya. Kayak mungkin Pak Haya itu, Pak Menteri ya kan, itu memang natural banget ya, tidak dibuat-buat, pokoknya ceplosnya begitu, tapi tanpa kehilangan kedalaman apa yang beliau sampaikan. Kedua yang langka itu yang rokok katanya, ya kan. Yang ketiga yang apa Pak? Yang poligami ya. Sulit kan mencari yang poligami. Kalaupun ada mungkin yang gendap-gendap gitu ya. Tidak ketahuan Aisyah kan gitu. Namanya berkhianat gitu kan kalau gitu. Jadi nah karena itu maka pengajiannya ya cenderung agak-agak serius gitu ya. Sehingga Pak punya keinginan untuk membina warga persyarikatan Muhammadiyah ini betul-betul berislam dengan baik, karena dari individu itulah akan muncul masyarakat. Kan dalil yang selalu dipegang oleh Muhammadiyah dari surat Al-Imran ayat 110 kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairat ummah di situ. Jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, walaupun makna yang sebenar-benarnya ini masih sangat terbuka untuk kita definisikan, tapi ummahnya itu adalah masyarakat itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam matan kepribadian Muhammadiyah itu, bahwa dakwah Muhammadiyah itu pertama adalah kepada individu yang sudah berislam, artinya ke dalam. Kedua adalah kepada individu yang belum muslim. Ketiga adalah masyarakat. Individu yang sudah muslim ya, terutama bagi warga persyarikatan tentunya, dan juga masyarakat muslim di luar persyarikatan, bagaimana memahamkan tentang Islam yang murni ya. Ini beda dengan Islam murni loh Bapak. Pernah dengar nggak Islam murni? Di Jawa Barat itu ada Islam murni. Islam murni itu kalau di Jogja kayak Kejawen. Islam murni di Jawa Barat itu masuk ke Sundaan. Nah, kalau di sini adalah Kejawen. Mirip, ada klinik dan macam-macam. Tapi Islam murni yang dimaksud oleh persyarikatan Muhammadiyah itu adalah Islam yang arruju ila Quran wa sunnah. Jadi nalar murninya itu beda. Murni dalam konteks budaya ya budayanya, tapi murni dalam konteks Islam adalah sumber ajarannya. Nah, Muhammadiyah itu bukan kepada tradisinya, tapi kepada sumber utamanya. Maka nanti akan berbeda cara berislamnya. Warga persyarikatan Muhammadiyah cara berislamnya berbeda, karena dia merujuk kepada sumber utamanya. Nah, ini yang ke dalam. Yang keluar adalah kepada orang yang belum berislam. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam sejarahnya, konon di Indonesia yang berhasil melawan kristenisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya komitmen, walaupun tidak terungkap, karena memang ada yang ketiga, dan ada yang keluar ke masyarakat tadi. Jadi karena semangatnya kemasyarakatan, lalu salah satu kepribadiannya adalah membangun banyak kawan, bukan lawan. Kawan itu kan bisa dari Islam, bisa dari luar Islam. Sehingga dakwah kemasyarakatan, dakwah kepada orang non muslim itu tidak oleh-oleh kayak gitu. Tidak bilang kafir macam-macam, nggak begitu. Karena tadi ada tasdidnya, ada pendekatannya. Ya, kemudian yang muncul di persyarikatan Muhammadiyah adalah amal usahanya. Itu adalah corong dakwah kita. Jadi lagi-lagi ini ustadz-ustadz Muhammadiyah itu kan pengajiannya di Muhammadiyah, warga-warga Muhammadiyah. Apa pernah saya diundang di gereja? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah memang sekali, tapi bukan
bukan diundang oleh gereja, saya ditugaskan oleh KUB, kabupaten menghadiri Natal bersama. Nah, di situ saya sambutan. Nah, yang kaget itu tetangga saya. Wah, saudara kok ceramah di acara Natalan begitu. Tapi mereka juga paham ketika mau kebaktiannya, Ustaz, Pak Yayan kalau mau meninggalkan ruangan, kami persilakan. Kami mau melaksanakan, ya saya tinggalin. Saya ngopi di luar kan begitu dengan yang lain. Karena mereka mau melaksanakan acara ritualnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk yang bukan Islam? Ya kita bikin amal usaha. Itu dakwah yang luar biasa. Tidak mengenal di mana tempatnya, di luar yang agama Islamnya sedikit, kita dirikan di situ. Maka terkenal kan? Perguruan tinggi milik Muhammadiyah 80% atau 70% mahasiswanya non Muhammadiyah. Mereka mengatakan begini, saya ini Katolik tapi saya Muhammadiyah. Bagaimana Bu? Dia hafal Samsuriyah. Padahal dalam Samsuriyah ada apa? Ada syahadat, ya Allah Tuhan Nabiku Muhammad junjungan. Berarti begitu. Syahadat kan pasrah. Sebenarnya tinggal tilu sedikit. Ya mungkin Muhammad jadi. Tapi kan kita tidak memaksakan. Karena itu adalah pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah juga begitu. Karena Muhammadiyah ini aruji Al-Quran wa Sunnah, ya ikuti kata Allah. Gak usah maksa-maksain orang, ya kan? La ikraha fiddin, tidak ada maksaan dalam agama. Agama itu kayak minum obat, Bapak Ibu. Betul. Waktu kecil kita dulu suruh minum obat, diapain sama mama kita? Dikejar-kejar, dipaksa sampai nangis-nangis. Sekarang dengan greges sedikit cari apa? Cari obat. Karena apa? Butuh. Nah, agama itu pada suatu saat nanti menjadi kebutuhan, gak perlu dipaksa-paksa. Ini mungkin ngaji di sini karena sudah kebutuhan. Karena yang tidak butuh kan tidak datang. Dugaan saya ini ahli sholat semua nih. Amin. Ya kan dugaan saya, mudah-mudahan benar kan begitu. Ahli sholat semua. Kenapa? Sudah menjadi kebutuhan. Coba lihat masjid-masjid. Kan angel lihat anak muda sholat. Termasuk mungkin adik-adik kita, anak-anak kita jangan-jangan kan gitu. Karena ada kebutuhan, sudah menjadi faktor kebutuhan, ya masih penuh oleh orang yang merasa bahwa agama itu kita butuhkan. Jadi butuhnya kalau sudah tua Pak ya. Kalau sudah bau tanah kan, sudah baru butuh dengan agama. Ya masih mending Bapak misalnya, masih mending menjelang mati kembali kepada ajaran agama. Ya kalau pas sadar gitu. Yang masalah adalah kita tidak tahu jadwal mati kita. Saya dulu apa jenengan dulu? Jenengan duluan atau jenengan duluan? Kita tidak tahu kemudian misalnya. Pak, ada banyak catatan-catatan yang digagas oleh Kiai Fakih Usman. Cuma kalau satu-satu kan rasanya saya menjadi kayak di kampus gitu, lalu terlalu kaku. Lalu saya coba peras gitu Ibu, kepribadian Muhammadiyah itu menjadi 5 kepribadian. Ini sama sekali, ini disclaimer Bapak Ibu, bukan bermaksud saya untuk mensimplifikasi, hanya untuk menyederhanakan saja. Insya Allah poin-poin yang ada di dalam kepribadian Muhammadiyah ada prinsip-prinsip, ada 6 prinsip yang diambil dari anggaran dasar. Kemudian ada 10 kepribadian sifat Muhammadiyah yang ditulis oleh Kiai Fakih Usman yang disahkan di Muktamar ke-35. Lalu saya coba peras supaya menjadi lebih sederhana. Sehingga saya sebut 5 kepribadian Muhammadiyah yang aplikatif, yang mampu kita laksanakan. Pertama, Bapak Ibu, tauhid. Nanti kalau tidak selesai ini sampai jam berapa ya? Sampai 8. Jam 8 saya banget ya. Minumnya 2 juga benar. Ini kan tergantung ini, minum 2 itu waktunya lama. Terus bisa dikasih duduk waktunya lama begitu. Saya berharap kali itu minumnya 1 bahkan ada minum dan berdiri gitu. Jadi cepat selesainya. Kalau berdiri kan rasanya pegal, kalau sini kan enak. Kalau misalnya cukup waktunya, yang jelas jam 8 selesai gitu. Tidak selesai ininya nanti diundang lagi nggak apa-apa.
Lubang tuh. Walaupun cukup jauh ya kan, ya nggak apa-apa. Karena memang sudah menyiapkan diri dimanapun yang undang. Kalau Muhammadiyah yang undang, saya kalau kosong waktunya insya Allah. Ya itu sudah menjadi komitmen sejak awal. Walaupun saya bukan asli Muhammadiyah dulunya. Ya, saya harus jujur. Tapi saya mungkin sekarang orang Muhammadiyah yang lebih Muhammadiyah daripada yang lahir dari rahim Muhammadiyah. Nah gimana enggak, dari dulu ngurusi tarjih gitu ya. Itu jadi mungkin kalau di bedel itu keluar Muhammadiyah semua. Apalagi sekarang saya dapat Aisyah gitu kan. Yang dulu Persis gitu. Baik Bapak Ibu, yang pertama ya, kepribadian Muhammadiyah itu adalah tauhid yang murni dan ikhlas dalam beramal. Itu kan sekarang di dalam risalah Islam berkemajuan itu kan al-mabniyun ala tauhid. Jadi menegakkan Islam berkemajuan itu dibangun di atas tauhid, dan tauhidnya adalah tauhid yang murni, bukan tauhid yang abal-abal gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah upaya Muhammadiyah untuk menanamkan kepada warga Muhammadiyah dan juga kepada Muhammadiyah sebagai organisasi berdasarkan surat Al-An'am ayat 162. Tadi sampai ke situ, nggak nyampe ya Pak? Belum nyampe ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidup dan matiku semua karena Allah. Itu orang yang tauhid yang seperti itu, bukan karena yang lain. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, bagi kita yang menjadi bagian dalam persyarikatan Muhammadiyah, baik warga Muhammadiyah maupun yang menjadi pimpinan di Muhammadiyah atau di amal usaha Muhammadiyah, aktif itu bukan karena yang lain, tetapi karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tadi lillahi rabbil alamin. Jadi aktif dalam Muhammadiyah itu adalah jalan hidup saya, media yang saya pilih untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pimpinan di daerah mana begitu, dia membuat kalimat yang menarik. Kalau masuk Muhammadiyah ingin mendapatkan jabatan di Muhammadiyah, dia bakal kecewa. Kalau masuk di Muhammadiyah ingin mendapatkan harta dari Muhammadiyah, dia bakal kecewa. Tapi kalau masuk ke Muhammadiyah atas dasar keikhlasan pengabdian kita kepada Allah, dimanapun dia berada, tanpa jadi pimpinan pun dia senang aja. Saat untuk infak sana sini gitu, senang aja dia, karena dia yakin dengan seluruh firman-firman Allah yang menjanjikan semua amal kita, gitu. Itu bagi persyarikatan Muhammadiyah. Maka kadang-kadang orang heran gitu, Muhammadiyah ini kok kalau nggak ngaji, yang terkumpul uangnya banyak. Dan dari mana-mana dia datang, walaupun di tempat lain juga begitu, ya kan? Saya di Kalasan itu Bapak Ibu ada hari bermuhammadiyah PCM Kalasan. Setiap Sabtu pagi juga sama. Dimulai dari jam 5:30 mereka sudah pada datang. Di lapangan jamaahnya mungkin sekitar 600-700. Targetnya mau 1.000 orang. Ini kita belum bisa menyaingi yang lain ya kan, untuk istighosah dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu kalau di Klaten kajian tarjih, dulu kita berapa tahun Mas di PDM Sleman, saya ngadakan kajian tarjih, itu paling banyak 50 orang Pak. Paling banyak saya ingat 100 itu saat Covid karena online. Di Klaten Bapak Ibu 5.000 ya pengajian tarjih itu, dari mulai habis Jumat sampai habis Asar. 2 penceramah biasanya. Infak yang terkumpul berapa? 20 juta, 30 juta. Nah, ketika di PCM Kalasan pengajian hari pagi, waktu di Sabtu pagi yang hari bermuhammadiyah itu, memang ada semacam mobilisasi dana. Waktu itu kita mau beli ambulan. Pimpinan cabang itu mengundang saudara kita hadir di situ, kemudian dari kecamatan hadir di situ. Dan dilalah kok kita dapat 23 juta pagi itu.
Nah, ini yang saudara kita ini bilang begini, sebenarnya kita juga bisa ya sama yang lain, mungkin satu kelompok, kita juga bisa seperti itu. Banyak kok jamaah kita, bahkan bisa lebih banyak daripada ini kalau pengajian kita. Tapi kok belum pernah ya sebanyak ini kalau kita. Ya saya juga surprise sama sekali, 23 juta nggak sedikit kok. Pengajian hari pagi, coba kalau tiap bulan kayak gitu atau tiap hari pagi, wah keren sekali. Itu, tapi Muhammadiyah berhasil mengumpulkan dana karena memang aktif atau menjadi warga persyarikatan itu tadi ditujukan karena ketauhidan kepada Allah dan keikhlasan dalam beramal. Beramal itu tidak ingin mendapatkan pujian, gitu. Tapi memang ini menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Ikut di persyarikatan Muhammadiyah bukan siapa yang memimpin, ya kan? Tapi karena Allah. Memang ada mekanisme organisasi siapa yang kita jadikan, ya kan? Tapi kan misalnya sekarang dia ketuanya mau aku yang saya pilih. Kan nggak begitu. Di Muhammadiyah siapapun yang memimpin sudah jadi, guys. Mudah-mudahan dia amanah membawa persyarikatan lebih maju. Dan saya bermuhammadiyah kan bukan karena dia, karena Allah membimbing saya melalui jalan persyarikatan Muhammadiyah untuk mengabdi kepada Allah. Bapak Ibu, ada mungkin penjenengan ini sering saya sampaikan karena buat saya sangat luar biasa. Di salah satu TV swasta tahun 90-an akhir 2000-an waktu itu ada yang sinetron berjudul Kiamat Sudah Dekat ya? Atau Para Pencari Tuhan yang sekarang PPT ya. Yang sekarang Para Pencari Tuhan, dulu Kiamat Sudah Dekat. Nah, ada satu episode di situ tentang ilmu ikhlas. Mungkin bapak-bapak yang suka sinetron itu ya, di situ ada namanya Fandi, ada Farid, kemudian ada Sarah, kemudian Romli itu Bapak Haji, Pak Haji Romli, Sarah itu Anyana Haji Romli, dan si Fandi ini rocker. Ya, si Fandi ini rocker. Dia ceritanya si Fandi ini senang dengan Sarah, tapi Pak Haji Romli nggak suka dengan si Fandi karena dia sebagai seorang rocker, Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan seorang rocker itu kayak apa, ya kan? Lah, karena dia seorang rocker, maka Haji Romli tidak appreciate dengan si Pandi ini. Tapi lama-kelamaan karena si Pandi ini terlalu gempal dengan Sarah, Haji Romli juga kasihan. Dia bilang, udah kalau gitu aku kasih syarat 3. Pertama, bisa sholat, bisa ngaji, punya ilmu ikhlas. Nah, dia cari kawannya yang bisa mengajarkan sholat, ngaji. Dalam waktu 2 minggu dia dikasih waktu. Bisa Bapak Ibu. Sholat bisa, kan mudah kalau sholat, ya kan? Mudah sekali. Kemudian ngaji juga bisa. Saya juga pernah punya pengalaman ngajar ngaji tetangga saya 2 minggu. Seminggu belajar teori, seminggu praktek bisa ngaji. Cuma itu murid saya yang pertama dan yang terakhir. Dia seorang mu'alaf. Ya, jadi, dan kenapa saya memastikan dia bisa? Karena istrinya datang ke rumah, Bapak, ingkung Pak. Ya, saya bilang, wah ini kalau banyak murid saya banyak ingkung di rumah. Cuma saya ini hanya 1 murid itu. Pagi-pagi saya di rumah, Pak Yayan, saya terima kasih. Ini sebagai ucapan apa Pak Bu? Suami saya kok bisa ngaji, katanya diajarkan Pak Yayan gitu. Wah, serius Bu? Iya, di rumah pagi-pagi saya dengar. Suaminya mu'alaf. Kalau saya kembangkan nanti bisa menyaingi kok. Ya. Nah, jadi bisa ngaji seminggu itu saya kira bukan omong kosong. Artinya kalau tadi ditargetkan bisa ngaji dalam waktu 2 minggu itu saya masuk akal. Dan bisa, dia lapor, saya sudah bisa sholat Pak Haji, saya sudah bisa ngaji Pak Haji. Tinggal 1 ya, waktu saya seminggu lagi belajar ilmu ikhlas. Cari dia guru kemana-mana. Sampai batas waktu nggak menemukan seorang guru yang mengajarkan ilmu ikhlas. Memang ilmu ikhlas itu kan bukan diajarkan begitu, kan dilatih memang. Bukan cari guru, bisa jadi malah gurunya nggak ikhlas juga ngajarin. Bisa begitu. Nyampailah dia pada waktunya dan lapor ke Pak Haji. Pak Haji, sudah sampai batas ini saya tidak mendapatkan guru yang bisa mengajarkan ilmu ikhlas. Karenanya Pak Haji, saya ikhlas.
si Sarah dinikahkan dengan si Fandi, si Pari. Kalimat itu saya ikhlas itu yang membuat Pak Haji Romli tertarik. Kamu mantuku, calon mantuku. Keikhlasan itu loh misalnya. Nah, bagaimana kita membangun keikhlasan di Muhammadiyah? Ya harus terlatih memang. Muhammadiyah sendiri tidak punya pelatihan keikhlasan. Punyanya kita BA, Betul Akom, ideologi Muhammadiyah dan begitu. Tapi dengan cara begitu, panjenengan datang, duduk, itu kan butuh keikhlasan. Panjenengan di sini kan butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Mungkin bagi bapak-bapak, ini biasa bu, nggak apa-apa. Secara teori, materi mungkin sudah terulang berkali-kali. Karena kajian ini kan sudah berapa tahun mas? Sudah berapa tahun? Mas? Taman Surga itu 100 berapa ya Pak? Sudah berapa ratus? 3 tahun. 100 wah, 3 tahun. 113 atau 114? Sudah lama kan? Oke. Loh, katanya jam 8. Oh, tanya jawab. Iya. Ini tinggal 5 menit lagi Pak misalnya. Berarti cukup yang pertama aja dulu. Ini masih 4 lagi, ya udah. Biasa Ustaz itu begitu. Jadi disisakan nanti diundang lagi, disisakan diundang lagi. Iya. Jadi di Muhammadiyah sendiri nggak ada ilmu diajarkan secara teori tentang bagaimana ikhlas. Tapi itu adalah ilmu rasa, ya kan? Bagaimana yang bisa kita bangun dari dalam diri kita. Jadi di Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, yang kita cari, misalnya panjenengan nih hadir tetap pengajian, kan mungkin tidak bicara soal siapa yang kita kenal. Walaupun ibu-ibu ini menarik nih, agak imbang bapak-bapak dan ibu-ibu. Biasanya banyak ibu-ibu, ya kan? Karena kalau ibu-ibu, ya kan? Oh begitu. Biasanya banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu biasanya kalau datang memang nggak sendirian, berdua, bertiga, gitu kan. Kalau bapak-bapak ya sendiri-sendiri lah, berani kok sendiri. Makanya biasanya kalau yang datang 10, karena ibu-ibu bawa temannya 4 kan jadi 40 kan begitu. Atau jadi 50. Biasanya ibu-ibu begitu. Nah, jadi bagi orang Muhammadiyah ngaji itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirinya sendiri ingin ngaji, ingin dapat pengetahuan. Jadi itulah tanda bahwa misalnya kita ingin menunjukkan indikasi bahwa kita ikhlas atau tidak. Ini ngaji bukan karena pencitraan. Nggak ada tuh yang selfie-selfie gitu. Ini foto bukan karena saya loh Pak. Di video ini karena panitia saja gitu. Jadi bukan karena kita ingin ahli ngaji kata juga kalau misalnya. Bagi orang yang betul-betul ingin ngaji ya dia datang walaupun diulang terus ya nggak apa-apa, karena di situ ada saya ikhlas mendengarkan. Itu kan sudah bagian dari amal kita. Karena memang mungkin saya tidak tahu ini kalau kajian pimpinan biasanya di Muhammadiyah itu kajian pimpinan, lalu kemudian ada kulaan ilmu. Biasa kajian malam di PP Muhammadiyah itu malam Rabu, Selasa malam Rabu ya. Ya, pengajian malam Selasa itu kan disebut dengan pengajian kulaan. Pengajian kulaan kemudian nanti digunakan dengan didol lagi. KKDK itu Pak. Pak. KKDK apa? Kulaan. Iya. Dan itu bagus Pak. Harusnya dari atas terus turun ke bawah. Kula kono, dol kene, nanti kula meneh, dol meneh. Terus ke bawah gitu loh. Dulu ada yang disebut dengan gerombolan. Gerombolan itu begitu, menggerombol. Orang itu suka bergerombol. Jadi dari yang besar nanti dipecah menjadi kecil-kecil, yang disebut dengan sepuluhan. Jadi orang Muhammadiyah itu 10 orang, nanti ada ketuanya, ada koordinatornya. Nah 10 orang ini mereka kajian kecil untuk membahas kajian besar. Bisa di tingkat ranting. Dulu kan rantingnya belum banyak, anggotanya juga belum banyak. Ada ranting 30 orang, pengajian di tingkat ranting. Nanti 10-10 dibagi lagi. Itu menjadi warga persyarikatan Muhammadiyah, ilmunya terus bertambah. Banyak bertanya kalau misalnya di dalam grup kecil ini. Kalau yang grup kecil tidak mampu menjawab, nanti menjadi bahan pertanyaan di kulaan tadi. Terus begitu sehingga warga Muhammadiyah itu tercerahkan.
Itu dalam konteks keilmuannya semacam itu. Monggo, katanya ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Ini sudah jam 7.43. Satu aja dulu Ibu Sore. Tauhid dan ikhlas dalam amal. Monggo kalau ada pertanyaan, persilakan. Masih ada waktu 17 menit. Ada belum? Monggo Bapak Ibu. Kesempatan langka nih. Pak Ustaz Yayan. Ini baru pertama ya tadi ya? Baru pertama. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naziah dari Sodanten sini mau menanyakan berhubungan dengan ikhlas itu tadi. Yang namanya ikhlas itu kok gedang wah pakai ya Pak. Lek ngomong gampang, lek ngakoni Iya, angel. Demikian bagaimana cara supaya ikhlas itu ikhlas benar-benar ikhlas. Soalnya kita itu kalau berlawanan dengan orang lain itu kalau sudah mengikhlaskan, saya sudah ikhlas sama sekali. Tapi kalau ketemu dengan orangnya kok timbul kembali. Demikian itu yang namanya kita mau pakai Pak. Ini ngomong gampang, ini ngakoni angel. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Kemarin kita baru saja melewati Idul Fitri. Saya kemarin waktu kajian Alba kawan-kawan saya di Alba 2003, ya karena pengantar begitu menyampaikan bahwa ada ilmu tentang afun, ada sofun, ada magfirah. Afun itu kan hanya memaafkan. Memaafkan itu ya saya kira memaafkan, besok ingat lagi dia bersalah pada kita, diomongin lagi, ya kan? Sebenarnya kamu tuh membuat aku sakit hati loh, kayak enak nggak nyaman, tapi sudah aku maafkan. Itu kan naik turun begitu. Besok ketemu lagi, jadi aku masih mangkal ya, tapi ya bisa maaf ya. Nah, kemudian yang kedua ada sofun musofahah. Musofahah itu terbuka dadanya, terbuka hatinya, ya kan? Karena tidak ada musofahah begini. Musofahah itu mesti sofun, lembaran-lembaran gitu. Jadi Bapak Ibu ketika lembaran dibuka, yang lama kan ketutup. Tapi karena masih buka tutup, kadang-kadang buka lagi. Itu sofun itu. Tapi dia masih penting karena sudah tertutup. Walaupun kadang-kadang terbuka, sudah tidak mungkin itu yang dulu kesalahan pada kita, sudah tidak. Tetapi yang begini kadang-kadang begini. Kalau misalnya ada sesuatu lagi bukan diulang, bukan yang dulu, ada yang baru. Jadi yang dulu itu keingat lagi oleh hal yang baru. Itu sofun itu begitu. Tapi yang masih penting daripada apun. Yang ketiga itu yang magfirah. Itu memang levelnya ketuhanan, tutup habis. Karena gofaro itu kan menutup. Gofaro itu menutup. Jadi al-maghfur itu yang ditutup. Sehingga kalau sudah itu seperti ganti buku deh gitu. Ganti buku yang dulu sudah selesai. Sama dengan model keikhlasan juga begitu harus sekalian. Jadi kalau kita mau membuat keikhlasan itu ya jangan diungkit-ungkit apapun. Dorongan kita selalu ingin mengungkit-ungkit, ingin akun. Jadi kalau misalnya tidak disebut kita gerundel di sini, itu persoalan. Maka saya sering mencontohkan di Jawa Barat Bapak Ibu untuk menunjukkan sebagai contoh keikhlasan ini. Dan di sini juga bisa terjadi. Ada nggak? Mohon maaf ya agak jorok sedikit. Panjenengan buang kotoran di belakang. Kira-kira dititeni nggak tuh kotoran yang kita keluarkan itu tadi itu tempe apa tahu gitu? Nggak pernah kan? Nah kayak gitu. Walaupun saya katakan itu memang tidak mudah. Harus kita latihan menurut saya. Kalau semuanya kita serahkan kepada Allah, itu baru kita bisa ikhlas. Dan itu nyaman Bapak Ibu. Kalau ini ukurannya begini, kalau kita masih ada sesuatu yang terbersit di sini dan ada sedikit aja, itu indikator ikhlas kita belum. Kalau misalnya gini, ini contohnya. Kalau kita tidak ikhlas dari awal itu, misalnya loh ya, misalnya aku ini pimpinan, mestinya aku disambut, mestinya nih. Kalau kita punya pikiran itu, nggak enak, kita nggak ikhlas. Tapi kalau
aku ngaji, podo-podo orang ngaji, wis nyantai aja, gitu loh. Tapi kan ada, kemudian ada orang semua rata komandan ngajinya kayak gini, itu persoalan, gitu. Tapi kalau dari sini kita sudah, pokoknya ya sudah jalan aja, gitu loh. Itu menjadi keikhlasan walaupun kita ngasih sesuatu pada orang, nanti biar kembaliannya, apalagi pikirannya nanti biar lebih banyak dari dia. Ternyata nggak ada tanggapan. Karena yang kita kasih itu orang kaya, misalnya kita hanya ngasih sebagai pancingan aja, nanti kita mendapatkan itu persoalan. Jadi kalau di sini kita masih ada sedikit menjekul gitu, itu tanda bahwa kita belum ikhlas. Sekali lagi, caranya bagaimana? Hanya latihan ya. Jadi sabar dan ikhlas itu hanya latihan yang kita lakukan. Maka kemudian mulailah dari yang sedikit. Nah, dia akan baru bisa menyadari itu kalau keikhlasannya itu berdampak pada dirinya. Tapi persoalannya kita tidak selalu atau kita tidak depend terhadap keikhlasan itu. Jadi kenapa? Kita tertutup oleh kepentingan yang kadang-kadang itu kan ada satu paket sabar, ikhlas dan syukur. Kalau orang syukur udah selesai itu sesuatu. Lain syakartum azidanakum. Itu jadi kalau itu satu paket sehingga ada orang udah hilang aku sudah habis kesabaran itu. Itu sudah pasti dia tidak sabar. Ya kan? Aduh, kok kayak gini ya? Bukan berarti melarang kita kritik, bukan. Kritis itu penting, ya, kritisasi itu penting. Tetapi itu jangan mengganggu aspek psikologis kita untuk menikmati sesuatu yang kita berikan atau menikmati sesuatu yang kita terima. Dulu sering saya katakan, ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Lupakan kebaikan yang sudah kita berikan pada orang lain. Itu kan memang dengan cara ikhlas. Lupakan, jangan diingat-ingat. Ingat itu keikhlasan yang kita tuh. Wah, dulu aku beri loh sama dia. Kok dia tidak beri aku? Apalagi dia omongin sama orang lain. Lupakan apa kebaikan yang sudah diberikan orang lain kepada kita. Lalu yang ketiga, yang lupakan yang kedua adalah lupakan keburukan orang lain yang dilakukan kepada kita. Bisa nggak Pak? Maka akan menjadi orang pemaaf. Dan kalau itu berhasil, tenang Pak hidupnya. Tenang sekali. Ini ada seseorang diundang di satu forum. Baru saja duduk di forum itu, dia sudah diusir Pak. Maaf Pak, ini bukan forum jenengan, ini forum kami. Pulanglah orang itu. Di rumah keluarganya belum. Pak, kok sudah balik lagi? Bukan forum papa di situ. Katanya papa diundang. Iya diundang. Lalu kenapa disuruh? Ya disuruh pergi. Ngapain tinggal di situ? Itu di rumah keluarganya ribut. Oh, papa nggak marah papa dulu. Kok kalian yang ribut sih? Papa yang diusir, kok kalian yang ribut? Ini orang ini sudah nanti tulus hidupnya. Gitu loh, nanti tulus hidupnya. Dan apa yang terjadi orang? Ya nyantai aja. Sehingga apa? Datang ke orang lain tidak menginginkan pamrih, diusirnya juga. Udah hidup itu santai aja gitu loh. Mungkin itu yang rumus supaya tidak cepat tua. Mungkin rumus supaya kita awet, udah tidak dibikin masalah gitu. Tapi bukan double loh itu. Bukan double loh ini. Double itu orang diingatkan nggak mau, ini beda. Diingatkan dia ikhlas. Gitu loh, ya kan? Double itu kalau diingatkan dia tidak terima. Tapi orang ikhlas itu diingatkan dia terima. Oh iya, memang aku kurang kok. Makasih Mas. Kan ada orang yang, oh siapa kamu memang? Aku ini ustadz dong. Ingatkan aku bisa ya begitu. Itu luar biasa. Nah, kemudian ingat-ingat ingat-ingat kebaikan orang lain yang sudah dilakukan pada kita. Kita akan bisa bersyukur. Lalu ingat-ingat keburukan kita
yang sudah kita lakukan pada orang lain supaya kita tidak mengulangi, gitu loh. Lalu kita mudah memaaf. Itu beberapa kunci yang mungkin bisa kita bangun untuk itu tadi menumbuhkan keikhlasan, menumbuhkan kesabaran, menumbuhkan rasa syukur di dalam diri kita. Ngatung ya Ibu, tinggal 7 menit lagi, mungkin ada satu lagi. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tolong jelaskan apakah ikhlas merupakan akhir dari sebuah perjuangan atau sebenarnya ikhlas itu adalah awal dari kedamaian batin? Ya, Tolong dijelaskan. iya. Saya setuju yang terakhir. Itu kedamaian batin kita. Itu sesungguhnya bukan akhir, tapi proses. Ya, jadi proses. Kalau sudah mati itu kan kita tidak lagi bicara soal ikhlas atau tidak, gitu. Tapi justru menurut saya itu adalah jalan kita proses hidup untuk hidup menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dalam misalnya dalam Al-Qur'an, memukhliskan itu kan dari kata ikhlas, murni kan itu. Jadi ikhlas itu murni, genuine. Seperti panjenengan lahir ke muka bumi tanpa pamrih sedikit. Ya kan? Jangan menyesal nggak lahir dari rahim ibu? Kan nggak ada. Kemudian bayi itu, ya, dia memang selalu menunjukkan keasliannya. Kalau senyum, dia senyum yang asli. Ya kan? Kalau kita mungkin Bapak Ibu senyum itu kadang-kadang separoh. Senyum tapi senyumnya separoh gitu. Agak miring-miring dikit gitu. Itu kalau kita, tapi kalau bayi itu betul-betul genuine. Asli loh misalnya. Maka bayi siapapun itu lucu. Kalau lihat bapaknya beda lagi gitu kan. Walaupun suami kita gitu, ataupun lihat ibunya gitu. Lihat anak itu lucu siapapun. Hatta mungkin anak musuh kita, lihat dia itu lucu ya gitu. Tapi lihat anak ibunya lucu ya. Anak itu gak pakai baju lucu. Tapi kalau bapak ibu nggak pakai baju, wow, pergi semua gitu. Sampai batas umur tertentu. Jadi dia memang, dan lihat saja, saya tadi lihat teman saya ngirim foto gitu. Di situ cucunya. Ini saya juga memang sudah saatnya punya cucu. Jadi memang kita sudah usia punya cucu. Kawan saya ini sudah punya cucu, dia tidurlah dengan tenang. Kenyamananmu aku rasakan. Tapi kalau lihat istri sedang tidur, misalnya bagus kan ya. Kalau dalam kehidupan keluarganya tidak tumbuh rasa keikhlasan. Jadi keikhlasan itu juga sebuah proses yang bisa membuat kita tenang, nyaman. Monggo ya dinikmati, ya dinikmati hidup ini supaya kita tidak gelisah. Kehidupan gelisah itu indikator kita tidak ikhlas. Punya utang, kan memang harus dibayar utang itu, ya kan? Tapi kalau panjenengan tidak ikhlas dengan utang ini, bahwa saya mendapatkan utang, ya kan? Apa memiliki utang, itu gelisah menurut saya. Harus kita bayar utang itu, tidak boleh, karena orang yang punya utang kalau tidak dibayar kata Rasulullah, zalim, ya kan? Apalagi dia punya uang untuk bayarnya, ditunda-tunda itu zalim. Dan dia bukan hanya mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain. Nah itu keikhlasannya itu hilang sama sekali. Ketenangan batinnya hilang. Dirinya itu. Bagaimanapun perbuatan dolim yang kita lakukan ke dalam diri kita dan kepada orang lain, jangankan kepada orang lain itu, ke dalam diri kita pun pasti gelisah. Jangan berbuat dosa, gelisah, ya kan? Kemudian berbuat dolim pada orang lain, ya karena dia akan nagih, akan macam-macam. Apalagi sekarang di media sosial, bisa jadi kita dibully lewat media sosial, lewat statusnya. Kalau utang itu bayar loh, itu di apa yang di status. Kan kita merasa, waduh ini ragu, kan gitu. Memang harusnya dibayar. Nah, jadi kita memang sebuah proses yang harus terus kita lakukan, bukan akhir, tapi dengan membangun keikhlasan itu kita menjadi lebih tenang. Makanya kesannya Muhammadiyah itu tenang ya Bapak Ibu.
sebentar lagi kita mau muktamar, ribut nggak? Nggak pernah tuh mau dia ribut. Coba lihat yang lain, ya kan? Saya pernah jadi bapak-bapak mungkin yang pernah masuk ke dalam 13 besar gitu. Itu lucu tuh di Muhammadiyah menurut saya ya. Dengan aset yang begitu kaya gitu kita. Paling tidak PWM gitu ya, seri PWM gitu, ataupun mungkin di PDM kalau bapak pernah di PDM. Kalau punya pamrih itu, wah aku jadi PWM itu saya kamu aja ya, kok iso gitu. Dan itu semua begitu, gak ada yang ya saya juga karena saya di PWM itu pendatang baru gitu ya, dari PDM Sleman tiba-tiba masuk ke PWM kan bingung juga saya, kok iso-isonya aku mencok di sana gitu. Saya diam aja gitu. Tinggal sisanya yang terakhir, jadi sisanya tinggal Ustaz Yayan yang megang. Ya wis alhamdulillah saya bilang gitu. Ini nggak ada yang lain sudah lah gitu. Kemudian saya pegang tadi sama halal gitu. Ya udah saya terima. Tidak aku ini. Enggak, saya lihat itu kalau bisa lihat. Ya, bahkan udah monggo. Akhirnya lihat para kompetensi masing-masing. Oh ini kompetensinya. Jadi dipilih itu bukan karena kemauan apalagi ngototnya, kompetensinya. Ini ahlinya di usaha, di ekonomi, di latar belakang ilmunya. Oh yang megang ini. Jadi bukan karena kepentingan, wah ini dekat dengan saya, nggak ada. Itu lihat ternyata. Di Muhammadiyah itu begitu menurut saya. Jadi wah ini buat saya ini hebat nih, ini luar biasa nih kayak. Maka saya enjoy aja gitu. Lalu kemudian waktunya kan habis, ya senang aja. Gitu. Ya sesekali karena ini kan di kampung juga ada itu. Istri saya punya ikut ke sini kalau misalnya. Tapi kemudian udah Umi di sini aja nih kayak warga ada pertemuan. Jadi gak bagi-bagi. Ibu Umi di sini, saya ke tempat yang lain. Kalau gak ada ini biasanya saya ajak. Karena saya dulu pernah istri saya almarhum itu ceramah, orang lain diceramahin, istri sendiri gak diceramahin. Nah itu mesti gitu kan. Nah selama di rumah nanti anak-anak saya ketawa, ayah ngapain begitu. Dulu waktu Ramadan tahun 2010 aja saya pulang ke Ciamis, kan dulu kan lebarannya kayak persis kemarin dulu. Ini opornya itu sudah basi gitu kan karena diundur lebarannya gitu. Jadi saya persis hari Selasa kalau nggak salah itu sesuai dengan tarjih. Istri saya lagi haid, anak saya masih kecil waktu itu. Nah, udah jadi makmum ayah ya. Ayah sholat, saya di sholat berdua mas. Sholat berdua depan masjid, depan rumah saya begitu. Di dalam rumah Idul Fitri berdua karena nggak ada lagi di tempat saya terdekat gitu yang bisa saya jangkau. Udah berdua, saya imamnya, saya khotibnya, anak saya makmumnya. Bapak saya di rumah sama ibunya, ini orang gila ini. Itu saya cari susah gitu kan. Ya sudah, kan perintahnya kan berjamaah gitu kan. Ya sudah berjamaah dengan anak saya gitu. Jadi oke, gitu ya. Kalau sekalian sudah jam 8 lebih 1 menit. Mohon maaf nih, waktunya diambil 1 menit. Demikian, ikhlas ya Pak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, bila ada salah di sana sini, mohon dimaafkan. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.